Ya, terima kasih silakan. Pak Paul, terima kasih untuk semuanya saudaraku yang ada di Zoom dan channel Pak Paul Zhang ini. Ketika kita bicara tentang keruntuhan Majapahit, memang yang raja yang terakhir itu kan yang dikenalnya Brawijaya V. Di sisi lain, data-data tentang Brawijaya V ini kan banyak yang hilang, banyak yang dikaburkan. Sehingga beberapa orang yang dia terjadi pro kontra tentang keruntuhan Majapahit. Ada yang mengatakan bahwasanya Majapahit ini runtuh karena adanya orang-orang Islam, seperti yang Pak Paul tadi sampaikan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya keruntuhan Majapahit ini dikarenakan banyak konflik internal di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Sementara data-data minim. Nah, kalau kita ambil benang merahnya, keruntuhan Majapahit ini memang awalnya berawal dari konflik internal keluarga. Karena waktu itu dari beberapa putra kerajaan dengan terkenalnya dengan perang Paregreg, karena pada waktu itu Raja Blambangan yang mencoba kalau secara vulgar barangkali mengatakan begini, kalau yang jadi kakak saya perempuan, ini saya rela, saya ikhlas. Tetapi ketika suaminya yang mencoba misalnya itu mengambil tampuk pemerintahan, ini tentunya saya tidak ikhlas. Nah, akhirnya terjadilah perang Paregreg. Perang konflik antar putra-putra kerajaan Majapahit itu sendiri. Tapi di sisi lain, ketika konflik tadi, kalau ibaratnya seperti kondisi sekarang, adanya konflik antar faksi di pemerintah kita, ini menjadi masalah internal negara itu sendiri. Jangan sampai negara luar itu ikut campur. Tetapi yang jadi permasalahannya ada pengkhianat-pengkhianat. Putra-putra Majapahit waktu itu yang berkhianat, yang bekerja sama dengan Khalifah Ottoman, Khalifah Utsmaniyah Ottoman. Yang tercatat saja pada tahun 1479, Raden Patah yang waktu itu masih gelar adipati di Demak, ini menjalin kerjasama MOU dengan Khalifah Ottoman. Sehingga akhirnya Khalifah Ottoman ini mengangkat Adipati Patah, Raden Patah, ini menjadi Khalifah di Tanah Jawa. Khalifah di Nusantara yang menjadi perwakilan Khalifah Ottoman. Dengan diangkatnya Raden Patah menjadi Khalifah tahun 1479, disertai dengan diserahkannya bendera dari Khalifah Ottoman waktu itu, yaitu yang satu bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah dari kiswah Ka'bah, dan bendera hijau yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, disitulah Adipati Patah ini menjalin hubungan dengan Khalifah Ottoman. Dan itu pun kemarin juga diakui oleh Sultan HB10 di pidatonya di Kongres Umat Islam. Sehingga bendera tersebut saat ini menurut HB10 disimpan di Kesultanan Jogja. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1479 ini, Majapahit masih berdiri. Dan Adipati Patah, Raden Patah ini yang menjalin hubungan bekerja sama dengan Khalifah Ottoman. Akhirnya Khalifah Ottoman mengirimkan berbagai pasukan-pasukan intelijennya. Nah, sebelum itu Sultan Muhammad dari Khalifah Ottoman itu sebenarnya sudah mengirimkan
pasukan-pasukan intelijennya. Tetapi sampai di sini semuanya mati. Sehingga digambarkan dalam cerita Syekh Subakir. Ini Khalifah Ottoman ini setiap mengirimkan orang-orangnya di sini mati. Sehingga digambarkan di dalam cerita Syekh Subakir tadi, tanah Jawa ini hutan belantara, akeh demite, siapapun yang datang mati. Karena yang datang ini adalah tentara-tentara dari Ottoman, di sini pun akan tentunya berperang dengan Majapahit, sehingga digambarkan setiap orang-orang Islam tadi, orang-orang Arab tadi datang ke sini, ini selalu mati. Ini digambarkan dalam cerita Syekh Subakir tersebut. Nah, berkali-kali gelombang tentara Ottoman ini datang ke sini itu beberapa gelombang. Nah, setelah itu kejadiannya berawal mulai tahun 1300-an. Mereka tentara intelijen Ottoman tadi, mereka ada yang istilahnya namur laku ya kalau dalam bahasa Jawanya itu sebagai pedagang. Pergerakan itu selalu dipatahkan oleh tentara kerajaan Majapahit. Nah, hancurnya Majapahit itu berawal dari itu. Berawal tahun 1479 itu yang terjadi MOU. Akhirnya dari luar ada serangan, dari luar memang ada, dari Khalifah Ottoman tadi, tapi dari dalam Adipati Patah itulah yang mengkhianati bangsa ini. Sehingga akhirnya tahun 1520 Kadipaten Demak itu resmi menjadi Kasultanan Demak tahun 1520. Jadi tahun 1479 itu diangkat oleh Khalifah Ottoman, Raden Patah ini terjadi MOU, tapi Kadipaten Demak ini sudah resmi menjadi Kasultanan itu tahun 1520. Nah, keruntuhan setelah itu terjadilah perang-perang yang luar biasa. Banyak diceritakan di berbagai babat. Salah satu contoh namanya ada babat Kadipaten Probolinggo, yang waktu itu putra Adipati Probolinggo ini sudah mau menikah dengan putri Adipati Lumajang. Ini pun persiapan mau pernikahan itu hancur karena diserang oleh tentara-tentara dari Demak yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Nah, dari berbagai cerita-cerita ini, karena memang kalau kita lihat kasus terakhir ya, seperti halnya ISIS kemarin, bagaimana ketika ISIS berperang itu menghancurkan data-data situs-situs, kita sangat tidak menutup kemungkinan pada waktu itu ya tentara-tentara dari Ottoman beserta dari Kadipaten Demak yang sudah menjadi Kasultanan tadi ini menghancurkan situs-situs Majapahit, sehingga cerita Majapahit akhirnya sampai sekarang simpang siur. Sehingga ada yang mengatakan Majapahit jatuh karena konflik. Yang paling terkenal adalah Perang Paregreg antara Adipati Minak Jinggo dengan kakak perempuannya. Terus akhirnya disitulah terjadi cerita tentang Damar Wulan. Tetapi di sisi lain juga ada pengkhianatan bangsa itu sendiri. Yang tadi kita sampaikan, Adipati Patah yang waktu itu masih bentuk kadipaten. Kadipaten itu kan kerajaan kecil di bawah kerajaan Majapahit. Menjalin MOU dengan Ottoman 1479, setelah itu 1520 baru mereka resmi menjadi sebuah Kasultanan Demak dengan bentuk kekhalifahan.
Raden Patah menjadi Sultan Demak dengan apa istilahnya khalifah, perwakilan khalifah Ottoman yang ada di Pulau Jawa atau di tanah Jawa atau di Nusantara. Nah, dari berbagai versi tadi, tentunya kita berpikir mana yang paling benar. Nah, kalau menurut kajian kita, dua-duanya benar. Konflik memang ada, tetapi sehebat-hebatnya konflik di dalam suatu negara, kalau tidak ada pengkhianatan, meminta bantuan dari luar, tentunya orang luar tidak akan bisa masuk mencampuri negara kita. Seperti halnya tadi Pak Paul di dalam prolog mengatakan bahwasanya Belanda ini tidak pernah menjajah kita 350 tahun. Betul, kita sepakat. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia 350 tahun. Karena setelah Majapahit jatuh, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini menjadi pecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang berbackground agama. Di Jawa aja ada Kesultanan Demak, ya, setelah itu ada kesultanan yang lain, termasuk di Banten, di Cirebon dan sebagainya. Terus di Lombok ada kesultanan sendiri, di Sumbawa ada kesultanan sendiri, di Sumatera ada sendiri, mereka pecah-pecah. Nah, ini merupakan kutukan kalau menurut saya. Kutukan dari ketika Majapahit jatuh, bangsa ini mengkhianati leluhurnya, yang diawali dari Sultan Adipati Patah tadi, Sultan Patah tadi, mengkhianati leluhurnya, mengkhianati bangsanya, akhirnya bangsa ini dikutuk. Sehingga setelah kejatuhan Majapahit, kerajaan-kerajaan kecil. Nah, ketika yang datang ke sini kan memang bukan Belanda waktu itu. Tapi yang datang ke sini ini kan waktu itu kan VOC. VOC ini kan Financing of Company, itu kan persekutuan dagang. Nah, persekutuan dagang ini kan melakukan MOU dengan kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan yang berbackground agama tadi. Sehingga kita semua sangat sepakat lah kalau negara yang berbackground agama mulai dulu sampai sekarang selalu hancur. Sudah selesai itu kerajaan negara-negara yang berbackground berbackground agama apapun. Sehingga sangat saat ini ada beberapa kelompok-kelompok yang mencoba menghidupkan kembali kekhalifahan. Ini rasanya sangat lucu. Apakah mereka mau mengulang kembali kegagalannya? Nah, saat ini yang mencoba membangkitkan kekhalifahan ini ada beberapa faksi kalau saya lihat. Ada yang memang terang-terangan ingin mendirikan kekhalifahan. Tetapi ada juga yang saat ini berkedok budaya, menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan kecil yang berbackground agama. Mereka ingin seperti bernostalgia kalau keluarganya dulu adalah penguasa. Mereka tidak malu bahwa keluarganya, leluhurnya itu sudah gagal dengan kerajaan-kerajaan kecil tadi yang berbackground agama tadi setelah keruntuhan Majapahit. Ini leluhurnya tadi yang mendirikan kerajaan-kerajaan kecil tadi, ini gagal membuat peradaban. Mereka gagal membuat peradaban, mereka gagal mensejahterakan rakyat. Kalau kita bandingkan antara pasca Kesultanan Demak dengan pra Kesultanan Demak, ini sangat jauh beda. Kalau pra Kesultanan Demak, Kerajaan Majapahit ini masa pemerintahnya 200 tahun. Kalaupun toh ada konflik internal itu wajar-wajar saja lah. Saya yakin semua negara-negara di dunia itu pernah ada konflik kok secara internal. Tetapi mereka tetap utuh.
pemerintahan tetap berjalan, hanya berganti. Main sebagai contoh kayak Indonesia sekarang, dulu yang memimpin pemerintahan Golkar. Setelah itu, setelah reformasi, yang memimpin pemerintahan PDI. Setelah itu yang berganti, yang memimpin pemerintahan itu Demokrat, dan sekarang kembali ke PDIP. Itu saya kira kan hal-hal wajar saja dalam sebuah misalnya itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi masa pemerintahan Kesultanan Demak, Kerajaan Majapahit ini 200 tahun. Kerajaan Singhasari 100 tahun. Bahkan kita mampu menguasai sepertiga dunia. Tetapi masa pemerintahan pasca Kesultanan Demak ini pendek-pendek. Demak hanya 35 tahun. Berpindah ke Pajang hanya 18 tahun. Berpindah ke Mataram hanya kurang lebih 85 tahun. Setelah itu pindah ke Kartosuro hanya kurang lebih sekitar 55 tahun. Dari Kartosuro berpindah ke Surakarta. Malah lebih pendek, hanya 12 tahun. Surakarta pecah dengan perjanjian Giyanti. Menjadi kerajaan kecil-kecil 4. Dan setelah perjanjian Giyanti, bangsa ini tidak lagi memiliki pemerintahan yang berdaulat. Karena siapapun yang menjadi raja di Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta ini harus seizin Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Mudah-mudahan dengan dibahasnya runtuhnya Majapahit ini, bangsa ini sadar kalau bangsa ini sudah dikutuk oleh alam, dikutuk oleh Ibu Pertiwi, dikutuk oleh leluhurnya, karena kita sudah berkhianat pada leluhurnya. Kita masa pemerintahan pendek-pendek, peradaban tidak terbangun, kesejahteraan juga tidak terbangun. Karena kalau Perang Demak itu kan peradaban masih sampai sekarang masih bisa kita lihat dengan mata telanjang bagaimana candi-candi itu megah. Itu bukti-bukti peradaban. Tetapi setelah pasca Kesultanan Demak, ini kan peradaban sudah tidak, sudah tidak terbangun dengan baik. Nah, sehingga kalau ini semua menjadi penyadaran bangsa ini, tentunya tidak ada lagi yang teriak-teriak ingin mendirikan khilafah. Dan kita kembali ke berbakti pada leluhur. Kita kembali bagaimana Nusantara ini jaya. Tapi di sisi lain, ada juga yang istilahnya pemikiran juga lucu. Dalam artian mereka ingin membangkitkan Majapahit. Ini sesuatu juga lucu kalau menurut saya. Karena secara hukum alam, dalam bahasa Jawanya begini, tanono jamai, wit jati cukul sak ndure dangkelan jati. Ibaratnya Majapahit ini kan pohon jati. Pohon jatinya sudah tumbang, sudah menjadi dangkelan. Tentunya tidak akan mungkin tumbuh jati yang baru di atas dangkelan jati. Ini hukum alam yang tidak bisa kita bantah. Tetapi akan bisa tumbuh pohon jati itu di samping-sampingnya dengan tumbuhan jati yang baru. Dan nampaknya ini sebenarnya sudah terkonsep oleh Bung Karno. Sehingga ketika Bung Karno mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini dasarnya Pancasila. Dan kita kemarin baru memperingati hari lahir 1 Juni. Konsep Pancasila ini adalah konsep Majapahit. Dalam artian tidak mendirikan negara yang berbasis agama. Karena negara berbasis agama ini selalu hancur. Di situ jelas NKRI adalah negara sekuler, bukan negara agama. Tetapi akhir-akhir ini memang ada oknum-oknum
yang mencoba memelintir, mengarah supaya negara kita ini menjadi negara agama. Salah satu contoh yang sekarang sedang menjadi diskusi teman-teman, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dahulunya berbunyi atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ini diganti menjadi atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata Tuhan diganti Allah. Ini secara logika jelas nggak mungkin, karena pada waktu itu yang menjadi komponen bangsa ini tidak sekedar umat yang percaya pada Allah. Umat yang percaya pada Allah cuman Islam sama Nasrani. Sebentar. 10 menit lagi, 5 menit lagi Pak Timo. Oh ya, siap. Supaya bisa mendapat lenggingan rakyat jelata. Namun sebelum ke rakyat jelata nanti setelah Pak Timo mungkin Raja Uti menambahkan dulu. Oke, silakan Pak Timo lanjut lagi. Ya, siap. Itu sudah dipelintir oleh orang-orang tertentu yang mencoba ingin bangsa ini menjadi negara agama. Dan juga dengan dimunculkannya oleh Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969. Ini pemerintah Orde Baru itu memaksa warganya untuk beragama. Dan jelas ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 adalah pengkhianatan pada Pancasila. Karena Pancasila jelas-jelas bukan negara agama, tapi kenapa pemerintah memaksa warganya untuk beragama? Dari data-data yang ada, tahun 40, tahun 50-an, bahkan sampai tahun 60-an, agama Islam itu tidak mayoritas di Indonesia. Agama Islam menjadi mayoritas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969. Karena waktu itu warga negara dipaksa untuk beragama. Ini mudah-mudahan bangsa ini sadar. Ayo kita kembali mengamalkan Pancasila yang benar. Yaitu dengan mengembalikan negara ini bukan negara agama. Negara Pancasila. Pada masa Orde Baru, memang ada Menteri Agama, yaitu bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim. Tetapi juklaknya Menteri Agama waktu itu tidak mengurusi agama. Yang diurusi adalah umat beragama. Jadi berbeda. Jadi pada masa Orde Lama, pada masa Bung Karno, ini pemerintah tidak Menteri Agama ya, dalam hal ini Menteri Agama sebagai perwakilan pemerintah itu tidak mengurusi agama. Tetapi yang diurusi adalah umat beragama, warganya yang diurusi. Tetapi setelah Orde Baru, Menteri Agama itu cenderung mengurusi agama. Ini yang harus kita pulihkan. Nah, mudah-mudahan dengan dipulihkannya ini, bangsa ini akan kembali bangkit. Kembali mampu membuat peradaban lagi. Karena ketika bangsa ini mabuk agama, otomatis dogma itu adalah melemahkan nalar. Selain fakta-fakta sejarah yang nggak bisa terbantahkan, hampir semua negara yang berbackground agama menjadi hancur. Di Indonesia jelas, pasca kerajaan Majapahit, ini semuanya negara kerajaan-kerajaan kecil yang berbackground agama. Mereka hancur. Mereka begitu mudah disetir oleh kapitalis yang waktu itu namanya VOC. Di luar juga begitu. Di Timur Tengah hampir semua negara-negara berbackground agama juga hancur. Termasuk di Eropa yang tadi Pak Paul sampaikan. Nah, kembali ke runtuhnya Majapahit tadi. Dengan runtuhnya Majapahit tadi yang masih oke, ada beberapa yang berbicara katanya ada konflik, ada yang mengatakan itu pengkhianatan, tetapi intinya di kerajaan sebesar Majapahit tentunya kalau tidak ada
pengkhianatan dan tidak ada serangan dari luar, tentunya kerajaan sebesar Majapahit itu tidak akan runtuh begitu saja. Sehingga di berbagai sanggit sastra Jawa dikatakan Majapahit ini runtuhnya karena digerogoti tikus. Ini menggambarkan bagaimana anak-anak bangsa ini yang berkhianat, menggerogoti dari dalam. Selain ada serangan dari luar yang digambarkan cerita Sesubakir tadi. Jadi tentara-tentara dari Ottoman itu datang ke sini, tapi setiap datang ke sini itu mati karena tentara yang berbackground intelijen tadi juga bermusuhan dengan kontra intelijen kerajaan Majapahit. Sekira itu dulu Pak Paul, nanti supaya lebih jelasnya sambil diskusi saja. Betul. Terima kasih. Luar biasa. Rahayu. Rahayu.